Saring Bawono Langgeng Sekar Mayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita tetap diberi keselamatan Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan semua urusan kita semua. Dan pada malam hari ini kita mendatangi makam Mbak Farida, sosok wanita fenomenal yang terkenal di sosial media. Bismillah, makamnya di dusun Badal Kandian Ngadiluwih. Ya bisa, mari kita telusuri ke makamnya sekarang juga. Makamnya pas di pohon ini dulu, karena ini makamnya sudah ratusan tahun mungkin, jadi pohon ini dulunya belum ada. Kenapa kok makamnya di sini? Dulu ada orang yang meninggal di sini, menelusuri tempat ini dan mengetahui makam Mbak Farida, ternyata ditunjukkan sebelah makam. Di samping itu adalah makam Dharma Syekh Abdul Rahman. Ya, insya Allah beliau juga penyebar agama di zaman dan Belanda. Ini adalah makam sangat tua sekali pohonnya. Ini berumur mungkin ya sudah ratusan tahun pohon. Di sini saya mau berhasil makam sini sama Mbak Farida. Dan ini akan membuat jasa dekat pada kepada semua yang dimakamkan di tempat ini.
keadaan makannya di waktu malam hari ini, dan itu punya dikatakan makan yang paling angker oleh masyarakat. Banyak cerita di sini lucu, dan intinya kalau di sini itu menurut saya di sini itu tidak boleh menyatukan diri. Intinya ini tempat ini dan tempat ini berbahaya. Di sini itu pernah kejadian itu masih punya ini bambu atau ori itu di situ tadi yang digunakan itu, dan ada yang mendatangi itu, bahkan penduduk sini tapi orang itu orang pendatang, dan itu waktu apa ya, kalau orang Jawa itu waktu gugur beduk kan, di situ itu yang menebang itu ada orang lewat, lalu dia menyapa, kok kamu berani menebang bambu di sini, wong daerah situ ada pantai ini. Dan orang itu menjawab, saya nggak takut, saya sendiri hansip. Kita itu beliau tidak pulang ke rumah, beliau hilang di tempat ini. Itu terakhir yang terjadi di tempat ini. Itu dulunya juga pernah ada orang yang hilang di sini. Itu bahkan kita punya di asli sini itu selama 35 tahun tidak kembali, dan selang 35 tahun itu beliau kembali ke rumah. Dia itu menceritakan apa yang ada di sini. Memang di sini itu yang saya tangkap dari tim saya ini, di sini itu memang ada, memang di sini itu gaibnya insya Allah kebanyakan jin dari kalangan jin muslim kalau tempat ini. Dan apabila orang itu mengucapkan, beliau diambil sama jasadnya, atau istilah orang Jawa kalap di tempat ini. Itu masalah intinya kamarnya tempat ini. Jadi orang yang 35 tahun itu kembali, beliau menceritakan apa yang terjadi di tempat dan apa isinya tempat ini. Beliau menceritakan tempat ini ada, kalau apa, di sini sangat ramai, bahkan di sini ada masjid atau pondok besar sekali di tempat ini. Itu dan diceritakan orang itu ada sebuah pondok, dan di depan itu ada jalan raya. Dan raya kalau istilahnya di sini ya seperti alun-alun lah, tempat ramai, dan di sini itu pondok atau masjid besar. Dan apa yang saya dan tim telusuri di sini memang itulah kenyataannya. Di tempat ini kebanyakan ya makhluk istilahnya muslim, dari kalangan muslim, jin yang muslim. Kalau niatnya baik, tidak menyambungkan diri, insya Allah tidak apa-apa. Saya sudah janji, sudah minta izin ini mengambil gambar dan suara kepada beliau. Jadi insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita minta diberikan. Jadi
karena tempatnya kurang yang diambil sama Susan ditempatkan di situ, entah itu di sini karena dia sudah apa yang melanggar atau sombong ke tempat ini diambil entah itu di sana. Tapi kalau penglihatan dari saya dia ditempatkan seperti kalau di tempat kita ya penjara seperti itu. Dan kalau kisahnya beliau Mbak Farida itu, beliau adalah sosok wanita cantik dari zaman penjajahan Belanda. Beliau diruda paksa oleh orang-orang Belanda. Beliau diruda paksa lalu dibunuh lalu dibuang ke sungai Belanda. Di situ jasad beliau ditemukan oleh saudara Insya Allah mengatakan itu, lalu beliau dimakamkan di tempat ini. Kalau keadaan seperti ini dulunya pohon ini mungkin belum ada. Kenapa kok diketahui tempat ini kok makamnya Mbak Frida? Dulu pernah ya orang-orang dari ya perkumpulan apa itu peristiwa korot di sini bahwa ditemukan makamnya Mbak Frida juga. Dan fenomena lagi beliau masih aktif di alam kita, di alam dunia. Bahkan beliau sempat kuliah ke Jakarta, bahkan Mbak Farida sudah dapat di situ. Beliau kuliah ke Jakarta karena beliau sangat sendiri. Beliau disukai oleh dosennya, dan dosennya mencari Mbak Farida ke sini tempat ini. Nggak tahu kalau kakak dosen itu Mbak Farida sudah dapat, nggak tahu. Nah itu dosen itu kesini mau melamar. Beliau membawa saudara dan orang tuanya ke sini untuk korban Mbak Farida. Pak dosen itu ke sini, sampai di desa ini bertanya rumahnya Mbak Farida. Lalu orang sini mengatakan Mbak Farida itu tidak ada di sini, itu makamnya Mbak Farida. Cerita dan cerita banyak cerita nih Mbak Farida memang seringkali aktif di alam dunia. Beliau sangat baik, suka membantu. Dulu ada orang jauh dari Lumajang sini suka melihat Mbak Farida. Ternyata orang Lumajang itu sudah diberi peralatan rumah tangga dan sepeda motor. Jadi beliau diberikan TV, kulkas, elektronik dan sepeda motor itu diberikan oleh Mbak Farida. Jadi beliau tanya rumahnya mana, rumahnya Mbak Farida itu bilang kalau rumahnya berdiri di daerah. Jadi orang itu kesini dan mencari Mbak Farida, ternyata tanya Mbak Farida itu tidak ada. Kalau makamnya Mbak Farida itu itulah beliau aktif di dunia nyata, di dunia kita. Banyak lagi cerita. Dulu ada orang daerah Misal itu di pertemuan membeli kalau sepeda motor apa itu bahkan jelas bertemu langsung dengan beliau Mbak Farida. Tapi nggak, orang yang mencuri kalau itu tidak tahu kalau Mbak Farida itu hidup pelek dan uangnya itu kurang. Jadi oleh Mbak Farida diberi uang untuk menggenapi untuk menghibur. Sudah diberitahu kalau rumahnya itu ada gangguan duit. Selang beberapa waktu beliau datang ke sini, intinya mau mengganti apa-apa atau mengucapkan terima kasih, beliau datang ke sini. Ya, dibicarakan oleh orang-orang sini. Beliau sudah dapat atau kalau Mbak Farida di desa ini tidak ada,
memang beliau dengan cara seperti itu agar manusia itu memperhatikan dan ingin mendoakan. Ya, dari tim dan kami mungkin saya ini kan karena makan umum, jadi kami tidak mengunjungi tempat ini karena takutnya nanti kan buat channel buat YouTube nanti takutnya diklaim oleh pihak YouTube. Jadi kami hanya memfokuskan ke tempat baik kamera ke atas dan pemirsa. Dan satu lagi, bahkan dulu sebelum makam ini ditemukan, kenapa kok ini pohon kok ada lubang terus di dalamnya ada di sini tuh pertama kali belum diketahui makam beliau di sini tuh ada sampah itu ditaruh di sini sampai menumpuk dibakar sampai menumpuk. Akhirnya ada lubangnya itu karena api pembakaran sampah. Jadi sebelum ditemukan makam ini dulunya di sini sampah, jadi buat tumpukan sampah. Dan kalau sudah membakar akhirnya untuk bahkan di sini diketahui karena ada di sosok yang baik, jadi ya banyak orang yang mengalami entah itu apa. Ada orang Jawa banyak berbakar entah itu apa, tergantung orangnya masing-masing. Kalau tim kami di sini sampai tempat beliau dan sampai di sini saya dan tim saya, dan jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe channel kami agar kami bisa melanjutkan berkarya. Dan tanpa dukungan pemirsa semuanya, kami tidak bisa melanjutkan ke tempat-tempat yang bersejarah tadi. Ya, dari saya akhiri sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.